sekarang budaya itu sudah mulai terkikis. Orang lebih banyak mempergunakan ini. Sarangeo. Kalau tidak ada hari batik mungkin nggak bakalan ada yang bilang batik. Nah, kalau misalnya tidak dicanangkan tenun gitu, mungkin tidak bakalan ada yang beli yang tenun gitu. Gayatra bangkit maju berkarya jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gayakes, jumpa lagi di channel Gayatra Resmi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Organisasi Gerakan Budaya Masyarakat Nusantara, yaitu Abang Fathahillah Hutagalung. Bang Fathahillah ini sehari-hari biasanya dipanggil dengan sebutan Bang Ifal. Iya. Jadi santai aja ya Bang ya. Iya. Coba Bang diceritakan sedikit, apa sih Gayatra itu? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Gayakes, Gayatra itu gerakan budaya masyarakat Nusantara yang berdiri di 14 Februari 2022. Jadi saya pendirinya, ini namanya Mbak Ado juga pendirinya, yang di belakang situ juga pendirinya, dan ada beberapa lagi yang nggak nampak itu juga pendirinya juga. Nah, berjalan sampai dideklarasikan itu di Hari Pancasila, tanggal 1 Juni 2022. Gayatra itu organisasi masyarakat yang concern dengan budaya. Visi kita itu adalah pelestarian dan pemajuan seni dan budaya Indonesia dengan menjaga eksistensi, sumber daya manusia, dan kearifan lokal. Misi-misinya banyak banget. Salah satunya kita akan membuat beberapa event-event yang up to date dan upgrade. Jadi bukan hanya untuk millennials, tapi juga untuk generasi Z. Karena budaya itu pertahanan bangsa, dan sekarang budaya itu sudah mulai terkikis. Orang lebih banyak mempergunakan ini sarangeo daripada assalamualaikum atau begini atau bela negara begini. Padahal kita tahu ini punya orang Korea. Nah, itu simple, kecil, tapi dipergunakan terus-menerus akhirnya berbahaya untuk kebudayaan kita juga hal-hal lainnya gitu, sopan santun. Ya sorry nih buat teman-teman semua, YouTubers, influencers segala macem. Saya fair aja kalau ngomong ya. Memang beda siaran di TV dan di YouTube, beda. Di TV banyak memang peraturannya. Di YouTube memang nggak punya peraturan. Tapi Anda bayangkan ketika Anda ngomong ya, ANJING atau anjay atau apapun itu, dan dilihat oleh orang banyak, efeknya luar biasa loh. Nah, tapi Anda mempergunakan itu, teman-teman semua itu mempergunakan itu dengan ya rock and roll aja lah. Ya nggak apa-apa sih gitu loh. Kalau dalam kita bergaul sehari-hari sih oke lah. Tapi mempertontonkan itu ke masyarakat itu bahaya loh menurut saya. Sorry, maaf ngomong ya teman-teman semua. Ya seperti itulah, contoh-contoh seperti itu. Terus kita lihat ya orientasi banyak, yang mayoritas lah kebanyakan yang lebih condong untuk membeli barang-barang dari luar daripada barang-barang produk-produk dalam negeri. Kalau tidak ada hari batik mungkin nggak bakalan ada yang bilang batik. Nah, kalau misalnya tidak dicanangkan tenun gitu, mungkin tidak bakalan ada yang beli yang tenun gitu. Ya mungkin ada, tapi sedikit, tidak seperti pas ketika dicanangkan gitu. Nah, banyak juga dari segi musik juga. Saya punya beberapa teman-teman musisi yang mereka itu concern sama budaya. Sampai ada teman saya, Anda boleh cek, namanya Ezra Luhut Simajuntak. Dia gitaris, buat saya the best gitaris ya di Indonesia. Orang pertama yang masuk major label dunia. Dia bisa memasukkan tangga nada gitar itu Sunda, Padang, Kalimantan, dan lain-lain. Anda boleh cek di
dia punya event namanya The Rock Campus, dan apa namanya banyak lagi. Lihat cara dia main gitar tuh Indonesia banget kan. Nah jadi yang kayak gitu-gitu, nah itu yang coba kita buat di Gayatra, pelestarian dan pemajuan itu, sehingga ya mungkin kalau anak-anak suruh nonton wayang gitu kan boring juga ya. Nah kita coba buat sesuatu yang wayang tetap pada pakemnya, tapi di-upgrade gitu. Jadi di-update dan di-upgrade sehingga anak-anak milenial, anak-anak Gen Z tuh mau untuk nonton wayang. Itu aja sih Mbak Ado. Nah, kalau arti budaya sendiri dalam kacamata seorang ketum Gayatra itu apa sih? Budaya. Budaya itu cipta, rasa, karsa. Sebuah pola kehidupan yang berkembang dan diwariskan turun-temurun. Budaya itu karakter kita, jati diri kita. Buat saya pribadi, budaya adalah pertahanan bangsa. Jadi budaya itu memang sesuatu yang memang patut untuk dilestarikan, yang perlu dibuatkan pemajuan, sehingga jalannya pun akan napasnya panjang, tidak hanya sepotong-sepotong, tapi dia akan panjang. Nah itulah tugas kita semua, generasi bangsa, untuk bisa melestarikan dan melakukan pemajuan tersebut. Gitu kira-kira Ibu. Oke, menurut seorang ketum Gayatra, apa sih penyebab generasi milenials Gen X itu kurang mereka kurang peduli terhadap budaya? Budayanya budaya negeri sendiri ya, bukan budaya. Menurut saya sih pribadi ya milenials itu agak kurang suka sama budaya negeri sendiri, bangsa sendiri ya, karena mungkin satu, di rumah juga kurang masukan dari para orang tua atau om, tante, atau kakek dan nenek. Pokoknya di keluarga itu memang sudah kurang. Yang kedua, saya bukan anti digital ya, enggak. Tapi era digital itu membuat masifnya sebuah pergerakan-pergerakan yang kita sendiri, orang Indonesia itu agak telat. Nah, tapi yang di luar kan memang sudah dari sekian lama mereka mempergunakan internet ya. Kalau kita kan tergolongnya baru. Gitu. Dan digitalnya kita juga tergolongnya baru. Nah, mereka masifnya itu melakukan mungkin tidak ada niat untuk menyerang, tapi memasifkan sesuatu yang akhirnya menimbulkan rasa di setiap orang itu, wah ini harus diikutin nih, ini keren nih, ini asik nih gitu. Akhirnya mereka meninggalkan budaya itu sendiri. Nah, terus yang kemudian si millennials ini, si Gen Z ini juga mungkin kurang mau menggali tentang budaya bangsanya sendiri. Akhirnya ya sulit kita. Ya terus ya memang ya kalau kita, ya saya pribadi ya gitu, kalau misalnya contoh ngikutin beberapa kegiatan-kegiatan budaya, kalau yang benar-benar saklek sesuai dengan itunya ya, sesuai dengan budaya aslinya, mungkin ya awal-awal sih seneng. Ya masuk 5 menit, 6 menit, 7 menit itu udah mulai agak boring. Ya kenapa ya? Karena butuh sebuah pengetahuan dan butuh kecintaan dan rasa gimana gitu untuk bisa menonton kegiatan-kegiatan budaya yang sifatnya itu yang tradisional banget. Kalau kita hanya sekedar ingin tahu, ya mungkin ya itu 1-5 menit masih oke lah. Tapi setelah 5 menit itu pasti mulai rasa bosan dan segala macam. Nah untuk itu makanya Gayatra itu mencoba untuk membuat budaya itu menjadi keren dengan pemajuan, update, supaya anak-anak milenial, generasi Z, Gen Z itu mau gitu dan mencari tahu tentang budaya itu apa. Kita tuh harus bangga lah, budaya Indonesia itu keren banget, sampai direbut-rebutin orang. Jadi ya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia harus punya rasa bangga terhadap budayanya masing-masing. Jadi kalau orang kan bro dan sis, kalau kita bung dan nona. Jadi kita juga di Gayatra tuh punya namanya Gaya Jona. Gaya Jona itu gerakan budaya Nyong dan Nona. Itu kita ngambilnya dari orang-orang Maluku sana.
ketuanya ada, namanya Erwin Kota 5, itu ketua Gaya Zona. Nah, saya tuh di Gayatra itu bisa concern sama budaya dan lain-lain itu. Nah, ini tanggung jawabnya yang ini. Ini dia yang menjeburkan saya masuk ke Gayatra. Sehingga kita lebih concern, dulunya kita pernah berbarengan dalam sebuah yayasan, waktu itu concern dengan perempuan dan anak ya. Kita memperjuangkan dampak negatif dari gadget untuk anak-anak, sehingga kita pengen buat kebijakan baru. Nah, ternyata di situ ketemu titiknya itu memang ada di budaya gitu. Sampai akhirnya kita berdua buat inilah. Ya kan Om Iva udah jadi ketua organisasi budaya, jadi sendiri juga, udah pernah ikut tadi memperjuangkan hak ibu dan anak segala macam tentang gadget. Kesulitan terbesar yang sampai sekarang masih ada itu apa? Menurut pribadi dan secara keseluruhan dari organisasi ini, kesulitannya apa? Perihal hambatan secara personal sih kayak gini. Kadang niat kita itu bukan untuk menyerang seseorang. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lain gitu, saya pribadi ya, lebih memilih. Jadi gini, saya pribadi, dan itu saya juga sering sampaikan ke teman-teman di Gayatra, kita berjuang itu menempuh jalur-jalur intelektual. Jadi bukan saya tidak setuju kalau misalnya ada orang yang turun ke jalan, bukan tidak setuju. Cuma maksudnya gini, itu nanti dulu. Kita perjuangin dulu secara intelektual, secara akademik dan segala macam. Kita punya orang-orang hebat di DPR, DPRD dan segala macam. Ya, kita pergunakan mereka. Seperti yang disampaikan di pidato Bung Karno 1 Juni. Itu kita laksanakan. Setelah itu, ya kalau memang cara-cara yang kita tempuh udah baik dan tidak juga diindahkan, bukan karena alasan ada bolong-bolong dari sisi kanan dan sisi depan dan belakang, tapi karena ada sesuatu hal, baru kita lakukan proses demonstrasi turun ke jalanan. Nah, hal-hal itu kadang banyak orang, mungkin orang-orang itu punya kepentingan pribadi juga. Saya kurang tahu, nggak jelas. Menganggap kita ini sebagai musuh. Padahal sebenarnya kita tuh nggak gitu. Kita tuh pengen, ini ada sesuatu nih. Saya ini taruh ini sebuah masalah. Gitu. Ini ada masalah. Kita ada solusinya, yuk kita kerjain bareng yuk. Atau lu punya solusi apa? Silakan, nggak masalah. Kita punya solusi ini, kita combine aja. Jadiin satu, kita perjuangin. Nah, kadang kita ngasih solusi malah kita disangkanya nyerang. Kita adalah musuh. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena orang itu mungkin entah di belakangnya atau dia pribadi punya kepentingan masing-masing. Itu dari segi pribadi saya. Kalau dari secara keorganisasian atau menyeluruh, kita harus bisa mendefinisikan pengabdian itu apa. Pengabdian itu bukan eksistensi di sosial media, nggak gitu. Iya, alatnya mungkin salah satunya sosial media. Oke, kita setuju. Tapi bukan eksistensi untuk tujuan pribadi, nggak gitu juga. Nah, kebanyakan yang saya perhatikan tuh seperti itu. Memperjuangkan sesuatu untuk menaikkan diri sendiri, untuk eksistensi diri sendiri di sosial media, biar dianggap segala macam. Ya, saya bisa ngerti sih, maksudnya gini. Saya nggak tahu orang-orang ya, tapi di zaman-zaman saya itu ya, kalau kita waktu SMA, SMP, even di kampus juga itu, yang tenar-tenar itu siapa sih? Kalau nggak dia ganteng, cantik, pintar, anak orang kaya, atau dia emang asik banget orangnya. Itulah orang-orang yang tenar ketika di era-era itu belum ada sosial media, belum ada internet. Nah, ketika sekarang ada digital, sosial media, dan segala macam, semua orang dari background apapun, entah dia siapapun, bisa tenar. Sehingga timbullah jiwa-jiwa itu, eksistensi untuk diri sendiri di sosial media supaya dianggap. Nah, padahal kalau kita pengen dianggap kan kita harus berbuat sesuatu itu positif dan harus berdampak positif juga, bukan hanya idenya aja tapi hasil dari ide itu. Nah, itu sih yang kalau saya hambatan yang tadi itu yang menyampaikan pertanyaan itu namanya Hanan itu. Hanan itu Kabid Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan E-sport di Gerakan Budaya Masyarakat Nusantara Gayatra. Bukan begitu Ibu? Ngomong dong Ibu, jadi apa dong? Aduh. Ya kira-kira gitulah. Ya. Kalau
tadi disebutkan bahwa secara kepribadian bahwa kalau adanya kesusahan menyelaraskan sebuah gerakan Kesulitan. karena mereka tuh berpendapat bahwa kita ini adalah saingan mereka. Kira-kira solusi dari Om Ifal itu sebenarnya apa sih? Ya, Mumpung ada suatu wadah nih untuk disampaikan, mungkin mereka-mereka ini yang sebelumnya beranggapan seperti itu bisa mendengarkan bahwa ini suara kita tuh kayak gini loh, supaya mereka tuh bisa mengerti apa yang kita maksud. jadi gini, teman-teman juga yang di organisasi lain itu harus mau, maksudnya gini, kita hilangin lah rasa gini. Itu tadi, kembali lagi tadi, ke pengabdian itu. Kalau namanya kita sudah mengabdi kepada negara, pada nusa dan bangsa, kita hilangin deh rasa, gue lebih keren dari lu. Itu dihilangin deh. Tinggi hati. Nah, lebih baik kita duduk bareng, ya gotong royong itulah. Situ punya ide siapa, saya punya ide ini. Saling Situ mensupport. Nah, saling support aja. Dan tujuannya satu, harus, misalnya gini, rasa dan cipta itu yang disampaikan kepada saya oleh Sinuwun Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Panembahan Agung Tejo Wulan itu, cipta dan rasa itu harus menyatu. Sehingga akhirnya lahirlah Karsa. Nah itu, jadi ayo kita bareng-bareng semua teman-teman. Kalau emang kita memperjuangkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, seni dan budaya negeri ini, ya kita bareng-bareng tanpa harus melihat, gue lebih lama dari lu baru. Atau Gue lebih keren. gue lebih keren, gue isinya profesor semua, lu siapa sih? Nggak gitu. Gue lebih senior. Nggak gitu. Bareng-bareng kita duduk bareng, ayo kita tuangin semua pemikiran kita di situ. Bangsa ini hadirnya begitu juga kok. Semua duduk bareng, lahirlah Indonesia. Nggak bakalan ada tuh Sumpah Pemuda kalau misalnya nggak duduk bareng rame-rame dari Yong ini. Nggak akan. Ya kita juga harus begitu. Bersatu itu kuncinya. Nggak mungkin bisa kita jalan. Gayatra itu nggak mungkin bisa jalan sendiri, itu juga nggak mungkin. Gayatra juga harus menggandeng pemerintah, berkolaborasi sama teman-teman ormas yang lain juga harus bareng-bareng. Sehingga apa? Terlaksana semua tujuan kita. Dan tujuan kita itu harus luhur. Kalau nggak luhur ya nggak bakal mungkin bisa. Ya itu tadi saya bilang, jangan sampai melakukan sesuatu untuk eksistensi di sosial media. Jadi harus benar-benar ya pengabdian, lurus. Lurus dan tulus. Lurus dan tulus, benar tuh kata Ibu ini sekjen, Ibu sekjen ini. Betul itu. Ya kira-kira yang gitu. Gimana? Emang ada yang nggak lurus pernah? Oh, mungkin ada, mungkin enggak. Itu biarkan orang yang menilai. Kalau kita sih ya semua kita anggap teman lah, semua kita anggap satu perjuangan. Tapi ya pesan kami di organisasi yang baru berdiri ini, ya kalau bisa kita bareng-bareng lah gitu. Supaya semua niat kita, tujuan kita itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Ini Pak Ketua. Iya. Ya. Selama ada di organisasi budaya ini, kesulitan yang paling sulit dihadapi untuk melestarikan budaya di kalangan milenial apa sih? Ya itu tadi, apa namanya? Ya karena era digital, semua yang serba instan. Ya kalau kita pengen ngikut anak-anak milenial sama Gen Z itu, kalau pengen ngikutin kegiatan budaya, pengen maunya kan instan-instan aja. Sedangkan kegiatan budaya itu kan penuh dengan pakem-pakem yang harus dilewatin, sehingga prosesnya mungkin agak lama, ya itu membosankan, sehingga tidak seperti Tidak menarik. ya tidak menarik. Jadi
itu sih kesulitan dan apa namanya Nggak modern. kurang modern, sehingga apa namanya teman-teman yang berada di dunia budaya dan seni dan budaya itu yang bisa tergolong mengikuti pemajuan dan segala macam juga itu masih tergolong sedikit. Jadi ya, masih pakem-pakem yang memang ya mereka nggak salah gitu. Tapi di era sekarang ya itu mungkin udah anak-anak Gen Z itu, anak-anak milenials mungkin juga ya, masih yang males karena penggiat-penggiatnya juga masih ya, nggak salah memang karena itu pakemnya ya, cuman ya seharusnya kita lebih berpikir kemajuan lah supaya lebih update segala macam, tapi tidak meninggalkan pakem-pakem ini, cuman dibuat lebih keren aja. Jadi kayak mungkin teman-teman pada tahu tuh gaya cash, atau kita tuh nyebutnya gaya cash, mau nggak para gaya. Udah pada tahu Wonderland Indonesia part 2 kan, part 2 Alfie Rev. Nah, yang dibuat Alfie Rev tuh keren. Nah, Gayatra tuh pengen kayak begitu gitu. Itu Alfie tuh buat Wonderland itu yang pertama, yang kedua tuh gila, itu keren abis itu. Siapa coba yang istilahnya, nah orang-orang seperti Alfie Rev itu kan masih sedikit. Kemarin juga saya ngelihat itu buat saya itu keren juga, fashion show di Bali. Saya lupa di hotel apa gitu namanya ya. Yang buat itu namanya kalau nggak salah Era Sukamto. Dia buat fashion tentang batik. Nama tema acaranya itu Adi Manungso. Yang dia buat tuh keren. Saya apresiasi. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, maksudnya yang harus teman-teman itu penggiat seni, budaya, kita pun di Gayatra ataupun ormas yang lain, ataupun komunitas yang lain, kita buat yang kayak gitu. Sehingga anak-anak milenial dan Gen Z itu mau mendengar, melihat, melestarikan. Karena dia, wah keren, bisa dibuat kayak begini. Jadi kita itu memberikan ide-ide ke mereka gitu. Ini loh, basicnya begini, menurutku emang boring. Tapi kalau dibuat jadi kayak begini, asik banget bro. Gitu. Gitu Bu. Nah, terus adat istiadat budaya itu kan kadang kan kita tahu ada ritual-ritual yang dijalanin setiap suku ya. Terus kadang-kadang ritual itu kan bertabrakan dengan nilai-nilai agama tuh. Nah, untuk seorang ketum Gayatra itu menyikapinya gimana? Dan menurut pandangan seorang ketum Gayatra itu seperti apa? Nah, soal ritual kebudayaan ya, memang itu selalu akan berbenturan dengan saya sebagai umat Islam, dengan kepercayaan dan keyakinan saya memeluk agama Islam, dengan pakem-pakem yang ada. Mbak Ado juga, Ibu Septin juga seperti itu mungkin. Ada beberapa hal memang yang bertentangan dengan agama. Nah, dalam hal ini mungkin kita harus bisa menyikapinya dengan baik-baik. Kita hidup di negara demokrasi. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengikuti apa yang kita yakini. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan kepercayaan dan keyakinan kita, nggak ada masalah. Nah, tapi kalaupun itu sudah bertentangan, kita tidak boleh melarang orang yang meyakini itu. Toh di Islam pun tidak pernah diajarkan untuk memaksa, toh. Lu non-muslim, Anda non-muslim, harus ikut muslim. Nggak gitu kan, Islam kan nggak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan ritual itu, ya silakan aja. Tapi kita di Gayatra, mohon maaf,
kami menghormati Anda, tapi kami tidak bisa melakukan itu. Nah, kalau memang sudah berbenturan dengan norma-norma atau pakem-pakem yang ada di agama Islam, kayak Kristen, kayak Hindu, Buddha, Konghucu, Jew, terserah agama apa aja. Nah itu sih menurut saya. Cuman ya ritual-ritual itu kan juga kita juga harus bisa memahami juga, maksudnya ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kita, coba deh kita dalami dulu. Kayak ritual ini, itu kan dilakukan turun-temurun tuh, diwariskan segala macam. Ya kita pelajari dulu kenapa sih mereka bisa begini. Jangan sekonyong-konyong kita langsung ini nggak boleh, ini nggak gitu juga. Itu menurut saya. Bagaimana langkah Gayatra dalam menghadapi budaya Indonesia masalah sopan santun, tata krama, seperti kata-kata maaf, tolong, itu kan buat generasi Z sekarang kan tuh udah hampir hilang. Misalnya, tolongnya ambilin ini tuh buat generasi sekarang tuh udah hampir langka, langsung ngomong ambilin gue itu yang gitu, enggak tolong juga udah hampir hilang, langsung meniru gitu kan rasa santunnya tuh udah hilang. Itu bagaimana menghadapi itu, selangkahnya seperti apa? Oh, bagaimana langkah Gayatra? Apa bikin seminar-seminar lah, apa bikin sosialisasi atau gimana gitu? Bagaimana langkah Gayatra menumbuhkan sopan santun ya? Ya mungkin itu tugas Bapak ya sebagai Menteri Agama. Kabit Keagamaan Gayatra. Bapak Amiruddin. Bapak Amiruddin. Ya, jadi kita awali dari Gayatranya sendiri. Di setiap personil atau anggota dari Gayatra itu harus mengedepankan itu dalam bersikap. Sopan santun, attitude itu harus kita sampaikan dan harus kita lakukan sehari-hari. Ya kayak mau lewat, ada dua orang berhadapan, kita mau lewat di tengahnya ya kita harus tabe. Terus kalau harus ada kata maaf dan segala macam itu kita praktekkan dari kita aja dulu sendiri. Nah, berikutnya setelah itu kita akan mungkin mulai mengkampanyekannya ke lingkungan sekitar, ya saudara, tetangga dan segala macam. Kita harus berani menyampaikan itu ke tetangga dan saudara-saudara kita. Nah berikutnya mungkin ya kita bisa di era saya dulu ada namanya sekolah-sekolah kepribadian. Mungkin sekarang ada juga ya. Sekarang pasti masih ada lah. Tapi di era itu gencar sekali. Nah, saya mungkin sekarang ini agak kurang kedengeran tuh. Nah, mungkin Gayatra dengan teman-teman, dengan kabit-kabit yang ada, kita dorong untuk supaya membumingkan lagi hal-hal seperti itu sehingga orang punya etik yang bagus, attitude yang bagus, sikap yang bagus, dan sopan santun yang baik, khususnya kepada orang tua, yang lebih muda, dan sebagainya. Mungkin begitu, Pak Menteri Agama. Jadi sebenarnya simpelnya itu Ya. dimulai dari diri sendiri. Ya, Karena kita berkecimpung di organisasi budaya, para anggotanya harus memberikan contoh kepada masyarakat. nah, seperti contohnya, saya kan ketua umum, yang ini Ibu Sekjen. Tapi sebagai ketua umum kadang saya Ibu Sekjen. Nah itu juga bagian dari sopan santun. Oh, jadi acara ini mengandung curahan hati seorang ketum. Aduh. Sejauh ini untuk pembentukan MPW Gayatra bagaimana Pak Ketua? Sementara ini yang sudah rampung, ya tinggal kita
lantik itu MPW itu Majelis Pimpinan Wilayah Gayatra. Pengurus pimpinan wilayah Gayatra DKI Jakarta itu sudah terbentuk, tinggal penjadwalan saya melantik. Kemudian ada Jawa Barat, insya Allah itu juga tinggal perampungan struktur dan koordinasi aja. Jawa Tengah kemarin juga sudah, tinggal dilantik aja. Jadi ada beberapa tempat memang, karena target kita itu 2023 minimal Gayatra sudah tersebar di Pulau Jawa. Nah, jadi makanya kita concernnya itu dulu di Pulau Jawa, dan sudah ada beberapa yang menghubungi dan kita hubungi bersedia. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan touring, Amin. melantik NPW Gerakan Budaya Masyarakat Nusantara. Teman-teman di daerah tetap semangat. Nah, nanti saya datang, tenang aja. Terakhir nih Pak Ketua, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat dan anggota Gayatranya? Secara personal dan secara organisasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi, Ibu Hajah Himatul Aliyah, yang banyak sekali memberikan bimbingan dan arahan kepada kami semua, pada Support dan waktunya. Yang Mulia Sinuwun Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejowulan, Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta, ya bersama dengan Ibu Hajah Himatul Aliyah banyak sekali memberikan wejangan-wejangan, bimbingan, pertimbangan-pertimbangan, support, dan masukan-masukan yang baik kepada kami semua. Kemudian kepada Ketua Majelis Pengawas Kanjeng Haryo Satriadi, atau yang familiar disebut dengan Mas Dipo. Mas, terima kasih banyak. Kanjeng, terima kasih karena begitu banyak kontribusi dari Kanjeng Dipo pada kami semua, supportnya, bimbingan dan arahan. Juga kepada Majelis Pengawas Raden Agung Hendradi Sumodiningrat. Nah, beliau juga yang banyak sekali berkontribusi, berikan arahan, nasihat pada saya, Mbak Ado, teman-teman semua di anggota Gayatra. Kepada Majelis Penasehat, Bapak Jafal Al-Fatiri, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak juga begitu banyak sekali membantu kami semua. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian pada Busek dan wah, ini ya hampir setiap saat kita selalu berkoordinasi untuk membangun Gayatra. Pada teman-teman anggota, ayo kita tetap bersatu, bergotong royong, jangan saling mengisi. Ya, kita harus saling mengisi satu sama lain, bersilaturahmi. Saya sering pesan kepada teman-teman semua, jangan melihat seseorang dari status sosialnya. Kedepankan Gayatra, kedepankan
pribadi masing-masing, maksudnya pribadi masing itu jangan, kita tidak lihat status sosial orang, dia mau siapapun, ayo berbarengan bahu membahu untuk menuju satu tujuan. Kemudian untuk gaya cash, masyarakat Indonesia, ayo kita harus bangga memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Jangan kita malu, kita akui, pergunakan, sebarkan itu kemana-mana. Inilah kebudayaan Indonesia. Simpelnya tuh gini, dulu mungkin ada beberapa artis Indonesia yang dikenal. Contoh, ibunya Denada, siapa namanya itu? Emilia Contessa. Terkenal, standing ovation di, kalau nggak salah di Oscar apa di Grammy gitu. Berapa detik gitu. Itu luar biasa. Man. Terus siapa lagi yang dikenal? Noxa, band metal. Terkenal juga di luar negeri. Burger Kill, terkenal juga. Tapi terkenalnya ya begitu. Mereka bisa masuk pasarnya. Anggun C. Sasmi. Nah, tapi beda ketika with genius tenar dengan apa yang dibawa sama with genius. Buat saya tuh keren. Setelah with genius ada namanya Alfie Rev. Keren juga. Nah, berarti budaya kita itu bisa disambut dan diapresiasi oleh dunia. Nah, gimana caranya kita mempackage itu menjadi sesuatu yang keren sehingga milenial dan Gen Z itu mau ikut serta untuk melestarikan dan melakukan pemajuan-pemajuan budaya kita. Banggalah dengan warisan leluhur kita. Saya tekankan itu pada teman-teman Gayatra, pada masyarakat Indonesia, tidak perlu malu. Nah, kemudian kita ada wacana ke depan untuk mengajukan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek bahwa ada 1 hari di setiap minggu dalam 1 bulan mempergunakan pakaian adat Nusantara yang ngomong yang bisa dikategorikan aman lah ya, Sopan. karena ya sopan lah gitu maksudnya ya. Kan nggak mungkin orang ke kantor pakai koteka kan, gempar itu di media sosial. Bukan saya itu ya, maksudnya saya tidak Mengecilkan. bukan mengecilkan ya, tapi ada norma-norma yang memang kita harus jaga. Dan itu apa namanya, terus terang saja kan ya, jangan sampai kita menjadi diolok-olok orang juga. Itu juga bukan itu jelek, enggak, itu bagus gitu, tapi ada di momen-momen tertentu lah. Tidak harus menerima, karena itu tadi saya bilang ada etik juga kan. Bukan itu enggak, itu kan budayanya orang Papua gitu, kita tidak bisa salahin karena itu warisan leluhur, itu luar biasa gitu. Tetapi juga kita harus mempertimbangkan bahwa budaya kita beraneka ragam dan kita juga harus menjaga suasana publik dan kearifan lokal. Nah, mungkin untuk mengakalinya kan orang Papua punya noken, punya yang taruh di kepala itu atau yang itu, nah bisa pakai itu mungkin lebih oke lah. Nah, itu aja sih pesan-pesan saya buat sesama teman-teman organisasi. Ya, ayo kita bareng-bareng, Gayatra siap kapan aja diajak duduk bareng. Even kita pun kalau kita punya sesuatu, kita akan mengundang untuk duduk bareng. Apa yang pengen kita capai, ayo bareng-bareng kita capai. Lebih banyak kepala itu lebih enak daripada cuma 1 kepala. Jadi mari kita turunkan ego masing-masing demi satu tujuan,
Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Gimana Bu? Ya, untuk teman-teman di luar yang mau bergabung dengan Gayatra, Oh iya, buat teman-teman yang mau gabung di Gerakan Budaya Masyarakat Nusantara, kami welcome. Kita menerima siapa saja yang bergabung. Memang ada beberapa aturan, tapi secara global kita menerima siapa saja. Universal kita menerima siapa aja. Silahkan, kita punya IG, Instagram Gayatra Resmi, terus Facebook itu Gayatra, fanpage-nya. Silahkan follow di sana, DM aja langsung kalau mau pengen gabung, nanti kita hubungi. Sekretariat kita di Jakarta Pusat, di Ben Hill, Jalan Taman Rawa Pening 3 ya? ya. Udah Taman Rawa Pening lagi. 3 kali lagi. Nomor 7B. Tapi enaknya sih lewat Instagram sama FB aja. Jadi Facebook lebih cepat nanti responnya. Nanti langsung dihubungi sama bagian OKK dan teman-teman yang ada di kesekretariatan. Dari saya sih, Atau teman-teman yang ingin menjadi pengurus MPW bersedia juga. oh iya, kalau misalnya ada gabung di daerah-daerah yang ingin menjadi pengurus MPW atau menjadi anggota NPW tersebut atau ingin MPC, Majelis Pimpinan Cabang, silakan hubungin aja kami. Nanti kami akan di IG dan di Facebook tersebut. IG-nya Gayatra Resmi, FB-nya Gayatra. Silakan hubungi kami di situ, nanti kami akan menghubungi kembali, merespon. Nanti teman-teman di kepengurusan akan merespon. Dari saya sih mungkin cukup itu. Jangan lupa juga YouTube channel Gayatra Resmi, di like dan di subscribe. Oke? Demikian bincang-bincang GayaCast kali ini bersama Ketum Gayatra. Sampai jumpa di GayaCast berikutnya. Salam budaya Nusantara. Gayatra, Bangkit, maju, berkarya, jaya. Terima kasih. Sampaikan salam kami kepada Nusantara. Sampaikan pesan kami kepada Swarnadipta, Jawa Dwipa, Borneo, Celebes, Maluku, Bali Dwipa, Nusa Tenggara, dan Papua untuk kesatuan dan kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia. Demi Indonesia Raya.